Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Elviska Pasaribu dengan NIM 12S25016 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan solusi yang saya kerjakan untuk ujian akhir semester praktikum pemrograman prosedural mengenai studi kasus Inventory Management System. Program yang saya buat digunakan untuk melakukan manajemen inventory barang menggunakan bahasa C. Program ini dapat membaca data dari repository file, menampilkan seluruh data inventory, menambahkan barang baru, memperbaharui stok barang, serta menyimpan perubahan data kembali ke file repository. Nah, pada video kali ini Pak, saya akan menjelaskan pemahaman soal melalui alur kerja program, implementasi seperti task, analisis kesalahan pada program awal, kendala selama pengerjaan, serta demonstrasi program yang sudah saya buat. Nah, sebelum masuk ke dalam codingan saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemahaman saya terhadap soal-soal ini, Pak. Nah, pada soal terdapat sebuah sistem inventory sederhana. Setiap barang memiliki beberapa atribut penting yaitu ID, nama barang, kategori, dan stok. Data awal inventory sudah disediakan di dalam repository file. Contoh data yang tersedia yaitu laptop Asus, kemudian ada Indomie goreng, kemudian ada kemeja flanel, kemudian kategori pakaian dengan stok 45. Nah, Indomie gorengnya dengan kategori stok 120 dan laptop Asusnya dengan kategori stok 15. Nah, seluruh data tersebut disimpan dalam file yang bernama inventory repository.txt di dalam folder storage. Program ini nantinya akan membaca komen dari seluruh user, kemudian menggunakan stdin dan akan terus berjalan sampai user memasukkan 3 tanda strip sebagai termination comment atau triple dash. Nah, pada soal terdapat 3 task utama. Yang pertama yaitu loading initial data dan print all. Kemudian task kedua yaitu ada menambahkan data barang baru. Kemudian yang ketiga ini yaitu menambahkan data barang baru. Nah, dari task ketiga adalah memperbarui stok berdasarkan ID. Sekarang saya akan menjelaskan flow atau alur kerja program saya. Nah, secara umum Pak, program berjalan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu membuka repository file, kemudian menggunakan open dengan mode read, kemudian mode read digunakan karena awal program kita ingin membaca seluruh isi file repository. Nah, setelah file berhasil dibuka, program mulai membaca data satu persatu menggunakan loop fscanf, kemudian mencapai EOF. Nah, setiap data berhasil dibaca kemudian disimpan di dalam struct inventory, dan kali ini saya akan menggunakan struct inventory. Nah, struct inventory ini memiliki banyak atribut yang berbeda dan saling berhubungan. Contohnya terdapat ID, nama barang, kategori, dan stok. Kemudian Pak, jika menggunakan variabel biasa maka program menjadi kurang rapi dan lebih sulit dikelola. Karena itu penggunaan struct jauh lebih efektif pada struct inventory. Nah, pada struct inventory ini terdapat integer untuk ID dan stok serta char array untuk nama barang dan kategori. Setelah seluruh data selesai dibaca, program akan menyimpan jumlah total data inventory yang aktif. Nah, jumlah data ini nantinya akan digunakan pada proses looping, kemudian penambahan data baru dan update stok. Nah, tahap berikutnya yaitu kita masuk ke loop comment. Loop ini digunakan agar program dapat dibaca terus menerima input dari user secara berulang. Untuk membaca input saya menggunakan fungsi fgets. Nah, input ini dibaca dari stdin melalui new line yang dihapus menggunakan strcpsn. Kemudian hasil input akan menjadi lebih bersih karena dibandingkan menggunakan
strcmp. Nah, setelah itu Pak, program akan melakukan parsing komen menggunakan strtalk dengan delimiter hashtag. Nah, karena pada soal komen dipisahkan menggunakan hashtag, maka strtalk sangat cocok digunakan untuk memecah string menjadi beberapa token. Nah, hasil parsing menghasilkan komen utama dan parameter-parameter lainnya. Setelah komen berhasil dipisahkan, program melakukan pengecekan menggunakan strcmp. Nah, jika komen adalah infit print all, maka program menjalankan fitur print all. Nah, jika komen menggunakan infit 8, maka program akan menjalankan fitur penambahan barang. Jika komen menggunakan infit stock, maka program akan menjalankan fitur update stock. Dan jika input berupa 3 tanda strip atau triple dash, maka program akan menghentikan loop menggunakan break. Program juga akan mengabaikan unknown comment sesuai requirement pada soal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan task pertama, yaitu loading initial data dan print all. Nah, pada task ini program harus membaca seluruh data awal dari repositori lalu menampilkan seluruh data inventory ketika user mengetik komen infit print all. Nah, saat program dijalankan, repositori file dibuka menggunakan Fopen, lalu seluruh isi file telah dibaca menggunakan loop fscanf. Loop ini akan terus berjalan selama file ini masih memiliki data. Setiap baris file diproses satu persatu. Nilai ID dimasukkan ke file ID, nama barang dimasukkan ke dalam file nama, kategori dimasukkan ke dalam file kategori, dan stok dimasukkan ke dalam file stok. Nah, setelah seluruh data selesai dibaca, program mengetahui jumlah inventory yang tersedia. Kemudian saat user mengetik infit print all, program akan melakukan looping terhadap seluruh array inventory menggunakan for loop dan indeks pertama sampai indeks terakhir. Setiap data dicetak menggunakan printf sesuai format output pada soal. Format output harus sama persis dengan test case supaya hasil penguji accepted. Pada task pertama ini saya juga memastikan bahwa program menangani unknown comment dengan benar. Jika user memasukkan komen yang tidak dikenali, maka program cukup mengabaikannya tanpa menghasilkan output tambahan. Selain itu, saya juga memperhatikan kondisi termination sebelum memproses komen lain. Program terlebih dahulu mengecek apakah input berupa 3 tanda strip. Jika iya, maka loop dihentikan dan menggunakan break dan program selesai dijalankan. Kemudian Pak, saya akan menjelaskan task kedua dengan yaitu adding new time atau menambahkan data barang baru. Pada task ini program harus menangani comment infit 8 dengan format barang, kategori, dan stok. Contohnya adalah infit 8 hashtag mouse, Logitech hashtag elektronik hashtag 30. Nah, karena separator yang digunakan adalah hashtag, maka saya akan menggunakan strtalk untuk memecah komen menjadi beberapa bagian. Hasil parsing menghasilkan komen utama, nama barang, kategori, dan stok awal. Setelah parsing berhasil dilakukan, program membuat data inventory baru. Namun pada hashtag ini terdapat hal penting, yaitu ID tidak dimasukkan oleh user. ID harus dibuat otomatis secara ascending, yang artinya setiap data baru memperoleh nomor berikutnya dari data terakhir. Contohnya, jika ada data terakhir memiliki ID 3, maka barang baru akan memperoleh ID 4. Nah, untuk melakukan hal tersebut, program menggunakan size ditambah 1 atau mengambil ID terakhir lalu menambahkan 1. Setelah ID berhasil dibuat, maka program akan mulai mengisi atribut inventory baru. Nama barang dari kategori disalin menggunakan strcpy, sedangkan stok dikonversi dan dari string menjadi integer menggunakan atoy. Nah, setelah data baru selesai dibuat, data disimpan ke array inventory lalu dijumlahkan ke inventory tambah 1. Namun task ini tidak berhenti hanya sampai menambah data memori. Pada soal disebutkan juga bahwa setiap perubahan harus langsung disimpan ke dalam repository file. Karena itu program membuat file menggunakan Fopen dengan metode write. Metode write ini digunakan karena program ingin menulis ulang seluruh isi repository.
Nah, kemudian program melakukan looping seluruh inventory lalu menuliskan setiap data menggunakan fprintf. Dengan cara ini, repositori file selalu sinkron dengan data terbaru yang ada di memori. Saya juga melakukan pengujian menggunakan beberapa test case. Contohnya, menambahkan mouse Logitech, kemudian kategori elektronik dengan 30, kemudian ditambahkan dengan ID otomatis. Dan hal ini menunjukkan bahwa flow task kedua berjalan sesuai requirement. Kemudian saya akan menjelaskan task yang ketiga. Pada tugas ini digunakan untuk memperbarui stok barang yang sudah ada berdasarkan ID. Komen yang digunakan adalah input stock dengan parameter ID dan jumlah perubahan stok. Nah, jumlah perubahan stok dapat berupa nilai positif maupun nilai negatif. Nilai positif berarti menambah stok, sedangkan nilai negatif berarti mengurangi stok. Contohnya, jika stok awal barang adalah 120, lalu user memasukkan minus 20, maka hasil akhirnya menjadi 100. Flow task ketiga dimulai dengan parsing comment menggunakan strtok, kemudian ID dan perubahan stok dikonversi menjadi integer menggunakan atoy. Setelah memperoleh ID, program mencari data inventory yang sesuai menggunakan looping. Di dalam loop, program membandingkan apakah ID inventory sama dengan ID yang dicari. Jika cocok, maka stok diperbaharui menggunakan operasi penjumlahan sederhana. Nah, jika perubahan nilainya positif, maka stoknya akan bertambah, dan jika perubahan nilainya negatif, maka dia akan berkurang. Nah, setelah stoknya berhasil diperbaharui, program akan kembali membuat repositori menggunakan mode write, lalu menuliskan ulang seluruh data yang digunakan menggunakan fprintf. Saya juga akan melakukan beberapa pengujian, Pak, seperti penambahan stok, pengurangan stok, dan update berturut-turut untuk memastikan logik program berjalan sesuai dengan benar. Nah, baik Pak, di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan pada program serta proses debugging yang saya lakukan. Kesalahan yang pertama terdapat pada deklarasi unsigned short integer yang mengalami typo sehingga compiler menghasilkan syntax error. Kesalahan berikutnya menggunakan variabel yang belum dideklarasikan seperti size stdin, kemudian ada sehingga muncul undeclared identifier. Kemudian terdapat function first file stdin yang dipanggil tetapi implementasinya belum tersedia sehingga linker gagal menemukan definisi function. Selain itu terdapat kesalahan penggunaan Fopen serta karena ada parameter mode yang belum diberikan. Padahal Fopen membutuhkan path dan metode sekaligus. Kemudian terdapat kesalahan logika yang pada kondisinya belum while. Pada kode awal digunakan while stop tidak sama dengan 0. Pada awal stop adalah 0 sehingga loop tidak pernah berjalan. Solusi yang tepat adalah menggunakan while stop sama dengan 0 atau while 1. Saya juga menemukan penggunaan flush stdin yang tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan undefined behavior. Selain itu terdapat beberapa variabel seperti input, comment, dan egg yang digunakan tanpa deklarasi terlebih dahulu. Kemudian terdapat kesalahan penggunaan strcpy karena string literal digunakan sebagai destination copy. Nah, karena itu program saya error, Pak. Nah, mungkin Pak demikian yang dapat saya jelaskan mengenai inventory management system untuk UAS praktikum pemrograman prosedural. Pada solusi ini saya menjelaskan pemahaman soal, alur program, implementasi seperti task, kemudian analisis kesalahan program, dan demonstrasi program serta kendala selama pengerjaan saya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, Pak. Jika ada kesalahan yang kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.